Maraming buhay ang binawi ng bagyong Pino. Gempa di atas 5 magnitudo kembali mengguncang Bengkulu. Pemirsa, gempa bumi terjadi di Aceh Barat dengan kekuatan magnitudo 6,4 skala Richter. Terjadi gempa bumi seperti kita lihat di peta dan banjir hingga ketinggian Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Halo everyone, kenalin nama aku Tamara Putri Adrelina. Kalian bisa panggil aku Ara dengan nomor induk mahasiswa 153250210. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas tentang peran media penyiaran dalam pendidikan dan penanganan krisis. Di era digital seperti sekarang, media penyiaran seperti radio dan televisi masih memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menjangkau masyarakat luas, termasuk daerah-daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh internet. Nah, dalam presentasi ini, aku bakal ngebahas 3 hal utamanya. Yang pertama itu ada pemanfaatan radio komunitas untuk pendidikan di daerah terpencil. Yang kedua, ada strategi dalam menyebarkan informasi saat krisis atau bencana. Yang ketiga, ada kolaborasi media penyiaran dengan pemerintah dan institusi pendidikan. Yang pertama, ada radio komunitas untuk pendidikan. Kita mulai dulu dari radio komunitas. Meskipun sekarang sudah banyak media digital, radio tetap menjadi salah satu media yang paling efektif, terutama di daerah terpencil. Kenapa radio masih relevan? Karena radio itu tidak membutuhkan koneksi internet. Yang kedua, bisa diakses dengan perangkat sederhana. Yang ketiga, biayanya relatif murah. Yang keempat, dapat menjangkau wilayah yang luas, bahkan di daerah yang sulit sinyal. Di Indonesia sendiri, masih banyak wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal dan teknologi digital. Nah, disinilah radio komunitas memiliki peran yang sangat penting. Radio komunitas biasanya dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga kontennya lebih dekat dengan kebutuhan pendengar. Dalam konteks pendidikan, radio komunitas bisa dimanfaatkan untuk berbagai program. Contohnya itu seperti yang pertama ada penyampaian materi pelajaran sekolah. Yang kedua, program belajar membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, edukasi kesehatan seperti pola hidup bersih dan sehat. Yang keempat, ada penyuluhan tentang isu sosial dan lingkungan. Selain itu, radio komunitas juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan literasi masyarakat, terutama di daerah yang tingkat pendidikannya masih rendah. Contoh nyata yang bisa kita lihat adalah saat pandemi COVID-19. Ketika sekolah ditutup dan pembelajaran dialihkan ke sistem online, tidak semua siswa memiliki akses internet atau perangkat seperti smartphone dan laptop. Di kondisi ini, radio menjadi alternatif yang sangat membantu. Guru dapat menyampaikan materi melalui siaran radio pada jam tertentu, dan siswa cukup mendengarkan dari rumah. Bahkan, dalam beberapa kasus, siswa diberikan jadwal siaran. Ada sesi tanya jawab melalui SMS atau telepon. Orang tua juga ikut terlibat dalam proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa radio tidak hanya menjadi media satu arah, tetapi juga bisa bersifat interaktif. Selain itu, penggunaan bahasa lokal dalam siaran radio juga menjadi nilai tambah. Materi yang disampaikan jadi lebih mudah dipahami, terutama oleh anak-anak dan masyarakat yang tidak terbiasa dengan bahasa formal. Radio komunitas juga berperan dalam membangun rasa kebersamaan di masyarakat, karena kontennya itu dibuat oleh dan untuk masyarakat sendiri. Pendengar merasa lebih terlibat dan memiliki. Namun, tentu ada juga tantangan dalam pemanfaatan radio komunitas. Contohnya seperti keterbatasan dana operasional. Kedua, kualitas siaran yang belum merata. Yang ketiga, kurangnya tenaga profesional di bidang penyiaran. Meskipun begitu, dengan dukungan dari pemerintah dan lembaga pendidikan, radio komunitas bisa terus dikembangkan menjadi media edukasi yang lebih optimal. Nah, jadi teman-teman, bisa kita simpulkan bahwa radio komunitas itu bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan, menjangkau masyarakat di daerah terpencil, serta menyampaikan edukasi dengan cara yang sederhana namun efektif. Selanjutnya ada televisi dalam penanganan krisis. Kita masuk ke peran televisi dalam penanganan krisis, khususnya saat bencana alam.
Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Contohnya seperti gempa bumi. Selanjutnya banjir. Sejumlah kawasan di kota Denpasar, Bali dikepung banjir. Bahkan salah Gunung meletus dan tsunami. Dalam situasi seperti ini, informasi yang cepat dan akurat sangat penting. Disinilah televisi memiliki peran yang sangat besar. Televisi itu mampu menyampaikan informasi secara real time, menjangkau jutaan orang secara bersamaan, menyajikan visual yang membantu pemahaman. Strategi yang biasanya dilakukan oleh media televisi antara lain yaitu, yang pertama ada breaking news. Televisi akan langsung menyiarkan kejadian secara langsung agar masyarakat cepat mengetahui situasi. Yang kedua, informasi evakuasi. Memberikan informasi tentang, yang pertama, lokasi pengungsian. Yang kedua, jalur evakuasi. Yang ketiga, bantuan yang tersedia. Selanjutnya, edukasi mitigasi bencana. Televisi juga sering menayangkan cara menyelamatkan diri, hal yang harus dilakukan saat bencana, tips keselamatan. Selanjutnya, ada update berkala, yaitu memberikan perkembangan terbaru secara terus-menerus agar masyarakat tidak mendapatkan informasi yang salah. Selain itu, televisi juga berperan dalam mengurangi kepanikan masyarakat, melawan hoaks atau informasi palsu, menjadi sumber informasi terpercaya. Contohnya, saat terjadi gempa atau banjir besar, masyarakat cenderung langsung menyalakan televisi untuk mengetahui kondisi terbaru. Jadi, televisi itu bukan hanya sebagai media hiburan, tetapi juga bisa loh menjadi media penyelamat dalam kondisi darurat. Selanjutnya, kita bahas tentang kolaborasi antara media penyiaran dengan pemerintah dan institusi pendidikan. Kolaborasi ini menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat akurat, terpercaya, dan bermanfaat. Tanpa adanya kolaborasi yang baik, informasi yang beredar bisa saja tidak terverifikasi, bahkan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Salah satu contoh nyata dari kolaborasi ini dapat kita lihat saat terjadinya pandemi COVID-19. Pada saat itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dihentikan sementara, dan pembelajaran dialihkan ke sistem jarak jauh. Namun, tidak semua siswa memiliki akses terhadap internet atau perangkat digital. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah bekerja sama dengan stasiun televisi nasional melalui program seperti belajar dari rumah yang disiarkan oleh TVRI. Program ini menghadirkan berbagai materi pembelajaran untuk siswa dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dengan adanya program ini, siswa tetap bisa belajar dari rumah meskipun dengan keterbatasan akses teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa televisi tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang inklusif. Selain di bidang pendidikan, kolaborasi antara media dan pemerintah juga terlihat dalam berbagai kampanye publik. Misalnya, kampanye mencuci tangan, penggunaan masker, program vaksinasi. Informasi-informasi ini disebarkan melalui televisi dan radio agar dapat menjangkau masyarakat secara luas dan cepat. Media penyiaran juga digunakan untuk menyampaikan edukasi mengenai isu sosial seperti kesehatan mental, lingkungan hidup, dan literasi digital. Dengan penyampaian yang dikemas secara menarik, masyarakat menjadi lebih mudah memahami dan menerima informasi tersebut. Dalam hal ini, media penyiaran berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Artinya, media membantu menerjemahkan informasi yang mungkin bersifat formal menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Keunggulan dari kolaborasi ini antara lain yaitu, yang pertama, informasi menjadi lebih mudah diterima. Yang kedua, jangkauan penyebaran informasi lebih luas. Yang ketiga, dampaknya lebih besar terhadap perubahan perilaku masyarakat. Tidak hanya televisi, radio juga memiliki peran yang penting dalam kolaborasi ini, terutama di daerah pedesaan. Radio sering digunakan untuk sosialisasi program pemerintah,
edukasi masyarakat desa, penyuluhan kesehatan. Radio memiliki keunggulan dalam menjangkau komunitas lokal, terutama karena penggunaan bahasa daerah yang lebih akrab bagi masyarakat. Selain itu, radio juga lebih fleksibel dan dapat diakses kapan saja, bahkan tanpa listrik yang stabil sekalipun, karena bisa menggunakan perangkat sederhana. Melalui kolaborasi yang terintegrasi antara media penyiaran, pemerintah, dan institusi pendidikan, informasi dapat disampaikan secara efektif dan merata. Jadi, kolaborasi ini menciptakan sinergi yang kuat antara media, pemerintah, dan masyarakat. Nah, teman-teman, jadi gimana nih? Kalau kita perhatikan dari seluruh pembahasan kita tadi, kita bisa melihat bahwa media penyiaran memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan penyampai informasi yang sangat penting, terutama dalam kondisi tertentu. Mulai dari radio komunitas yang mampu menjangkau daerah terpencil dan membantu proses pembelajaran, hingga televisi yang berperan dalam menyampaikan informasi secara cepat saat terjadi krisis atau bencana. Hal ini menunjukkan bahwa media penyiaran masih memiliki relevansi yang sangat kuat, meskipun saat ini kita hidup di era digital yang serba internet. Bahkan, dalam beberapa kondisi, media seperti radio dan televisi justru menjadi lebih efektif dibandingkan media digital. Contohnya, di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan internet, radio menjadi satu-satunya media yang bisa diandalkan untuk mendapatkan informasi dan pendidikan. Begitu juga saat terjadi bencana, di mana akses internet bisa terganggu. Televisi dan radio tetap dapat digunakan untuk menyampaikan informasi darurat kepada masyarakat. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa kolaborasi antara media penyiaran dengan pemerintah dan institusi pendidikan menjadi faktor yang sangat penting. Dengan adanya kolaborasi ini, informasi yang disampaikan menjadi lebih terarah, lebih akurat, dan tentunya lebih dapat dipercaya oleh masyarakat. Program-program seperti pembelajaran jarak jauh melalui televisi, kampanye kesehatan, serta edukasi sosial merupakan bukti nyata bahwa media penyiaran dapat memberikan dampak positif yang sangat besar. Menurut saya, hal ini juga menunjukkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi cara berpikir, meningkatkan kesadaran, dan bahkan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun, di sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan, karena media harus tetap menjaga kredibilitas dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Informasi yang disimpulkan harus benar, tidak menyesatkan, dan tidak menimbulkan kepanikan, terutama dalam situasi krisis. Oleh karena itu, peran media yang profesional dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak menjadi sangat penting. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita tidak bisa lepas dari media. Hampir setiap hari kita mengonsumsi informasi, baik dari televisi, radio, maupun media lainnya. Dan tanpa kita sadari, media tersebut ikut membentuk cara kita memahami dunia di sekitar kita. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton atau pendengar, tetapi juga menjadi pengguna media yang cerdas. Kita harus bisa memilah informasi, memahami isi pesan, dan mengambil manfaat dari informasi tersebut. Jadi, di sini kita bisa memahami bahwa media penyiaran bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk masyarakat yang lebih teredukasi dan siap menghadapi berbagai situasi. Selanjutnya, sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa media penyiaran memiliki peran yang sangat penting baik dalam pendidikan maupun penanganan krisis. Selanjutnya, radio komunitas juga membantu kita untuk menjangkau daerah terpencil dan menciptakan akses pendidikan yang lebih merata. Terus selanjutnya itu televisi berperan besar dalam menyampaikan informasi cepat dan akurat saat terjadi bencana. Dan kolaborasi media dengan pemerintah serta institusi pendidikan mampu menciptakan program edukatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Di tengah perkembangan teknologi digital, media penyiaran tetap relevan dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
Makasih yang sudah menyimak presentasi ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya media penyiaran. Saya Tamara Putri Adelina. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.